Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar apa saja alat dan bahan yang digunakan dan bagaimana cara untuk penyambungan kabel fiber optik. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Fusion splicer, alat utama yang berfungsi untuk menyambung dua ujung serat optik secara permanen dengan menggunakan panas busur listrik untuk melelehkan kaca agar menyatu dengan presisi tinggi. Fiber cleaver, alat memotong khusus yang digunakan untuk memotong ujung kaca fiber agar menghasilkan potongan yang rata dan tegak lurus 90 derajat. Rekaman yang presisi sangat menentukan keberhasilan penyambungan. Stripper patch core, Miller stripper, digunakan untuk mengupas lapisan pelindung coating pada kabel patch cord yang berukuran kecil, biasanya 2 mm sampai 3 mm, hingga mencapai bagian inti kaca, cladding. Tang potong digunakan untuk memotong kawat penguat pada kabel drop core atau memotong sisa-sisa benang pelindung aramid benang di dalam kabel. Stripper drop core khusus digunakan untuk mengupas kabel drop core, kabel yang biasanya masuk ke rumah pelanggan. Alat ini memisahkan kawat penguat messenger wire dan mengupas kulit luar kabel jaket. OPM, Optical Power Meter, digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal cahaya dalam kabel. Alat ini membantu teknisi mengetahui apakah ada redaman loss yang terlalu besar pada jalur tersebut. VFL, Visual Fault Locator, sering disebut senter laser. Fungsinya adalah untuk mendeteksi kerusakan, tekukan ekstrim, atau kabel putus dengan cara menembakkan laser merah. Jika kabel bocor, cahaya merah akan terlihat keluar dari kabel tersebut. Korek biasanya digunakan untuk memanaskan pelindung sambungan, selongsong pelindung sambungan jika heater pada mesin fusion splicer sedang bermasalah, atau untuk merapikan ujung kabel tertentu. Tisu alkohol, tisu untuk membersihkan kotoran mikro, minyak dari tangan, atau sisa gel kabel pada inti atau core kaca sebelum proses penyambungan atau splicing, atau sebelum konektor dicolokkan ke perangkat. A few moments later. Pertama, memisahkan antara kabel dengan kawat dari kabel drop core dan potong kawatnya. Selanjutnya, masukkan seleksi bakar ke dalam kabel, kemudian masukkan slip protection. Lalu kupas kabel dengan stripper. Lalu kupas core-nya menggunakan stripper patch core. Bersihkan kabel menggunakan kapas yang sudah ada alkoholnya. Potong kabel dengan menggunakan lever. Pasang kabel pada sisi kiri splicer. Lakukan pada kabel kedua, sama seperti yang dilakukan pada kabel pertama tadi. Masukkan kabel pada sisi kanan splicer. Pastikan ujung kabel berada di antara jarum dari splicer. Kemudian tutup splicernya, pencet set, dan tunggu. Splicer akan melakukan splicing. Layar akan menunjukkan redaman. Proses ini memerlukan kehati-hatian. Hentikan splicer, kemudian buka satu persatu penutup kabelnya. Kemudian slipnya didorong sampai ke sambungan. Core-nya berfungsi sebagai pembungkus. Masukkan slip ke pemanas slip pada splicer, tutup dengan pemanas. Kemudian hidupkan kembali splicernya, pencet pit, tunggu beberapa saat. Proses ini memerlukan waktu sekitar 10 detik. Setelah selesai tunggu beberapa saat, kemudian buka kembali penutupnya, lalu matikan splicernya. Kemudian tutup dengan isolasi bakar agar cahaya yang dihasilkan tidak kemana-mana. Kemudian lakukan pengetesan terhadap kabel yang sudah tersambung menggunakan VFL. Jika cahaya sudah tembus, maka splicing sudah berhasil.
Kesimpulan, splicing mikrotik adalah metode penggabungan atau pemisahan jaringan agar beberapa koneksi internet dapat digunakan secara bersamaan. Dengan splicing, beban trafik dapat dibagi sehingga koneksi menjadi lebih stabil dan efisien. Hasil praktik menunjukkan bahwa splicing membantu mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan meningkatkan performa jaringan.